Beberapa negara di Asia Tenggara memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Misalnya, Singapura berkembang menjadi negara pelabuhan ramai, Brunei menjadi negara kaya menghasilkan minyak bumi yang melimpah, Malaysia menjadi negara maju karena mempunyai landasan ekonomi yang kuat. Berikut kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. 1. Malaysia. Komoditas utama ekspor Malaysia yaitu pertanian dan hasil tambang. Sebanyak 40% dari penduduk Malaysia bekerja sebagai petani. Hasil pertanian yang utama adalah kelapa sawit, kopra, teh, karet, lada, dan padi. Kelapa sawit menjadi salah satu komoditas ekspor utama. Selain itu, hasil tambang yaitu timah menjadi komoditas utama ekspor Malaysia. Dua, Singapura. Penduduk Singapura sebagian besar bekerja di bidang perdagangan dan industri. Kegiatan perdagangan menjadi jantung perekonomian di Singapura. Pelabuhan Singapura menjadi jalur transit barang-barang dari negara-negara di kawasan dunia. Hal inilah yang menjadi sumber devisa yang cukup besar bagi Singapura. Komoditas utama Singapura yaitu mesin dan peralatan, termasuk elektronik dan telekomunikasi, obat dan kimia lainnya. 3. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan negara penghasil minyak bumi dan gas alam yang menjadi sumber devisa terbesar negara. Ladang minyak Sharia penghasil minyak terbanyak di Asia Tenggara. Brunei Darussalam termasuk negara di Asia Tenggara yang kaya, dengan pendapatan per kapita penduduknya paling tinggi. Negara ini memiliki istana yang besar dan megah. Komoditas ekspor utamanya adalah minyak mentah, produk-produk perminyakan, dan gas alam. 4. Thailand. Kegiatan ekonomi penduduk Thailand adalah pertanian, perkebunan, pertambangan, dan perindustrian. Thailand dikenal sebagai lumbung padi di Asia Tenggara karena negara ini menghasilkan beras dalam jumlah besar. Thailand juga menghasilkan sayuran dan buah-buahan yang berkualitas baik. Hasil perkebunannya adalah kayu jati. Hasil tambangnya adalah timah dan mangan. Penghasilan devisa utama Thailand adalah dari industri pariwisata. Tahukah kalian, Thailand dikenal sebagai penghasil durian di Asia Tenggara. 5. Myanmar. Myanmar adalah negara agraris dengan mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah bertani. Hasil utama pertanian Myanmar adalah padi. Selain pertanian, kegiatan ekonomi lainnya adalah perkebunan dan pertambangan. Hasil perkebunan Myanmar adalah tebu dan kayu jati. Hasil pertambangannya adalah seng, tembaga, emas, perak, timah, dan minyak bumi. 6. Vietnam. Vietnam merupakan negara agraris, oleh karena itu mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah bertani. Hasil utama pertanian Vietnam adalah padi. Hasil pertanian lainnya adalah jagung, kapas, ubi jalar, teh, dan tembakau.
Selain pertanian, kegiatan industri dan pertambangan juga dilakukan sebagian penduduk. Hasil industri Vietnam antara lain tekstil, semen, pupuk, dan ban. Hasil pertambangannya adalah emas, biji besi, timah, gamping, dan seng. 7. Filipina. Mata pencaharian penduduk Filipina sebagian besar adalah bertani. Selain itu, penduduk Filipina bekerja di bidang pertambangan dan perindustrian. Hasil pertanian Filipina antara lain padi, kelapa, serat abaka, nanas, dan gula. Negara ini dijuluki Home of the Green Revolution, yang berarti rumah revolusi hijau. Revolusi hijau adalah gerakan perubahan dalam sistem pertanian agar menghasilkan padi yang berkualitas tinggi dalam waktu yang cepat. 8. Laos. Sebagian besar penduduk Laos bekerja sebagai petani. Lembah Sungai Mekong menjadi lahan pertanian yang subur. Hasil utama pertanian Laos adalah padi dan jagung. Hasil lainnya berupa sayuran, pepaya, pisang, dan kelapa. Selain pertanian, kegiatan ekonomi penduduk Laos lainnya adalah beternak. Hasil ternaknya antara lain sapi, kerbau, dan unggas. 9. Kamboja. Kamboja merupakan negara agraris karena sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Kegiatan pertanian banyak dilakukan sepanjang Sungai Mekong dan di sekitar Danau Tonle Sap. Padi termasuk salah satu hasil pertanian terbesar Kamboja. Selain padi, karet juga dihasilkan dalam jumlah sangat besar. Yang terakhir, negara kita tercinta Indonesia. Sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Oleh karena itu, Indonesia termasuk salah satu negara agraris di ASEAN. Komoditas utama Indonesia yaitu kelapa sawit, tekstil dan produk tekstil, karet dan produknya, kakao dan olahannya, biji kopi, produk hasil hutan seperti kayu lapis, bubur kayu, kertas, dan batu bara, serta energi geotermal. Nah, anak-anak, sekian penjelasan singkat tentang kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Semoga membantu kalian belajar. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.